Tuhan Yesus, terima kasih mengawali tahun ini ya Tuhan. Di awal tahun ini kami ingin banyak berdoa, kami ingin banyak mencari wajah Allah, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau memulai tahun ini buta. Engkau mau berbicara kepada kami, arahkan hidup kami, sehingga Engkau membawa kami untuk menggenapi hal-hal yang belum tergenapi di masa lalu atau di tahun yang lalu. Ajar kami untuk tidak melihat selokan maupun ke kanan atau ke kiri, tapi melihat ke jalan raya Tuhan. Apa yang Tuhan masih mau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, beri kami kepekaan. Peka roh kami terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami hari ini ya Tuhan. Dan beri kami firman yang jadi rema buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Silakan duduk kembali. Selamat tahun baru. Tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 11. Dan kita mengakhiri tahun lalu dengan berbagai macam gejolak, termasuk kecelakaan pesawat yang menjadi headline news di mana-mana. Dan itu masih terus berlangsung, kita terus tangani sebaik mungkin, karena setiap jemaat itu berharga. Itu saja pernyataan yang kami ingin buat lewat setiap kejadian. Jemaat kita hari ini jumlahnya puluhan ribu orang. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada satu aja yang hilang, kita akan cari kemana-mana. Kalau ada satu aja yang gak ada bersama dengan kita, hati kita pasti tertuju. Karena itu, mari tahun ini kita perbaharui resolusi. Memasuki tahun baru, jangan kita menjadi jemaat biasa, kita ini keluarga. Nah kalau keluarga, mari kita semua kontribusi bagaimana kita bisa memajukan kerajaan sorga yang dipercayakan di dalam gereja ini. Dan setiap jemaat tahun ini pasti punya peran dari Roh Kudus. Setiap kita pasti punya tugas dari Tuhan. Pasti ada PR yang masih belum kelar. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini tubuh Kristus, satu sakit, yang lainnya menderita juga. Yang satu senang, yang lainnya bahagia. Gak ada satupun di antara kita yang gak signifikan. Kerajaan Allah bukan one man show. Meskipun ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, ada pengajar, ada orang-orang yang dengan karunia yang menyolok. Tapi tidak bisa survive atau bertahan tanpa satu sama lain. Kita ini tubuh Kristus, setiap kita adalah bagian dari sebuah badan. Coba bayangin kalau semua bagian tubuh kita adalah rambut, gatal semua pasti. Kalau kita semua adalah mulut, rame sekali. Kalau kita semua mata, nggak bisa tidur, ngelihat terlalu banyak. Kalau kita semua telinga, bisik sekali pasti hidup ini. Nggak semua bagian tubuh itu bisa ditampilkan. Bayangkan kalau ginjal ditampilkan, banyak orang pasti tidak mau melihat. Kalau organ tubuh dalam kita ditampilkan, lambung kita, ada yang perlu disembunyikan, bukan berarti tidak mulia. Ada yang di balik layar, tidak semuanya ada di atas panggung, worship leader, pengkhotbah. Tapi setiap kita harus berperan. Roh Kudus berbicara tahun ini, setiap kita harus berperan, tidak boleh pasif. Kalau sebuah gereja diberi percayaan untuk mengembalakan 100 jemaat, gereja itu pasti punya misi yang bisa diemban oleh 100 orang. Tapi kalau gereja diberikan puluhan ribu orang, pasti gereja itu punya misi yang besar. Dan kalau gereja kita setiap minggu masih bertumbuh, pertanda bahwa jumlah sekarang tidak cukup. Nggak pernah gereja itu untuk mempercantik, memperbesar diri. Saya nggak percaya jemaat diberikan pada gereja tujuannya untuk membuat gereja itu merasa megah. Tidak pernah. Dipercayakan itu untuk dilatih. Dipercayakan itu untuk dilengkapi. Misi itu nggak tentu misi gereja dulu. Andalah gereja itu. Memasuki kehidupan Anda sendiri sehari-hari, Anda paling tidak punya PR. Kita semua ini sebagai jemaat Gereja Mawar Sharon untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu adalah misi Gereja Mawar Sharon juga. Itu adalah visi kami. Visi gereja ini yaitu setiap jemaatnya menjadi garam dan terang. Buat apalah kita punya program kalau kehidupan kita amburadul. Buat apalah kita punya event, punya acara, kalau setiap jemaatnya batu sandungan. PR pertama itu selalu kehidupan Anda. This church is for you.
Gereja ini untuk Anda, bukan Anda untuk gereja ini. Sebab orang-orang yang memimpin gereja ini bukan orang-orang yang nganggur. Orang-orang yang memimpin gereja ini dipanggil dari kehidupannya, dari cita-cita pribadinya keluar, masuk sebuah panggilan, mengorbankan diri istilahnya, bukan nyawa. Tapi kalau perlu ya nyawa sekalian. Mengorbankan cita-cita. Saya secara pribadi juga punya cita-cita, saya hari ini jadi pendeta bukan karena saya nggak bisa di luar sana berhasil. Saya hari ini jadi pendeta, Pak Yusuf jadi pendeta hari ini bukan karena Pak Yusuf. Dahulunya Pak Yusuf adalah seorang pengusaha yang berhasil pula. Pak Yusuf jadi pendeta bukan karena Pak Yusuf tidak punya kerjaan. Malah justru, dengarkan ceritanya, Anda kalau pernah baca biografinya, Journey of Grace, Anda pasti tahu bagaimana dulu menutup bisnis, bukan untuk mulai satu pekerjaan Tuhan. Itu betul-betul sebuah pengorbanan, bukan cari mata pencarian. Pak Kaleb kalau mau kerja di luar sana, pasti jadi eksekutif tinggi di perusahaan mana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di sini yang kalau kita bukannya orang yang mau gereja. Kita dipanggil ini, tujuannya adalah supaya apa? Supaya membangun kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara, gereja ini berdiri bukan berdasarkan visi manusia, tetapi supaya Anda dilengkapi di sini untuk kehidupan Anda dulu. This church is for you. Bukan you are for this church. Anda bukan objek, jemaat bukanlah barang atau benda. Sebenarnya kalau nggak ada gereja ini, saya sendiri punya kehidupan pribadi jauh lebih. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Nggak perlu kita jadi public figure. Ngapain? Enaknya apa jadi public figure? Hanya menuai pro dan kontra saja. Kalau saya bisa, saya mau punya privacy sendiri. Sebenarnya terus terang ya, tanpa Anda hidup saya lebih bahagia. Beneran, ini secara pribadi saya nggak mewakili pendeta-pendeta yang lain, ini saya sendiri dulu. Tapi dengan adanya Anda, saya menemukan cinta. Itu saja kelebihannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara harus tahu, Anda berada di gereja ini privilege. Anda berada di dalam gereja ini adalah bukan sebuah tanggung jawab, adalah sebuah hak. Jangan lepas hakmu itu. Detik Anda meninggalkan kursi itu, sudah ada 1.000 orang antri di belakangmu untuk mengambil kursimu itu. Itulah sebabnya ketika kejadian tahun lalu AirAsia tersebut, ada satu jemaat yang hilang, itu hati kami itu di sini itu bahasa Ibraninya cekot-cekot. Saya hanguskan dan saya ngomong ini setelah lewat ya, dan ini bukan di sana di Adiasa maupun di Polda maupun di Juanda. Saya ngomong di dalam jemaat ini. Sekarang sudah nggak ada pers, tidak ada wartawan segala, saya bisa bebas bicara. Saya satu keluarga harusnya pergi ke luar negeri, sudah beli tiket, sudah hotel booking, sudah bayar semua, saya hanguskan semua. Nggak jadi pergi, karena 45 jemaat kami yang ada on board the plane. Saya nggak mood udah pergi. Tapi orang-orang yang sudah pergi, berlibur, kami beritahu, berliburlah kalau bisa. Sampai hari ini saya belum berlibur dengan keluarga saya. Nggak mood nantinya. Meskipun kita punya puluhan ribu orang, mereka bukan angka, mereka bukan data entry. Anda itu bukan Anda, itu anak di sini. Anak Bapak Ibu, sekalipun di sini ada yang merasa umur 70, Anda anak. You are, adalah anak. Jadi kalau di sini ada orang yang bergereja tahun ini, jangan lagi kita kekanak-kanan dikit-dikit ngancam keluar. Sebenarnya kalau keluar, Bapak Ibu Saudara, you do us a favor. Kalau ada orang yang di sini berkata, aku mau keluar, aku nggak mau di situ segalanya. Anda sebenarnya melakukan sesuatu yang baik terhadap kami. Lebih plong di hati, nggak salahku lagi. Ngerti maksudnya Bapak Ibu Saudara ya? Mari kita berubah cara kita berjemaat. Karena tahun ini kita harus berbeda cara bergereja, karena pengaruh gereja dalam kehidupan rohani kita itu luar biasa. Mari kita berubah paradigma. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kalau kita minum dulu? Lihat itu, gembalanya batuk semua. Nah itu ya, oke sudah selesai sudah ya. Biar Tuhan sembuhkan kita semua yang batuk. Oke, sedikit introduction di awal tahun ini. Saya memotivasi Anda jemaat untuk jadi anak dalam rumah Tuhan.
Jangan jadi budak. Jangan miliki mental Mesir, hai Israel. Mari kita miliki mental kerajaan surga. So tahun ini Tuhan mau berbicara, Tuhan mau bekerja lebih lagi dalam kehidupan setiap jemaat. Focus on the living. Perhatikan yang hidup yang di sekeliling kita. Perhatikan ke depan. Lihat itu ke depan, lihat itu ke atas. Looking forward, looking upward. Tuhan mau melakukan sesuatu lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya sebelum membuka firman Tuhan, saya juga minta doa Anda berapa hari lagi saya akan berangkat untuk pertama kali menginjakan kaki. Bukan sebagai turis, kalau sebagai turis sudah pernah ke negeri Panda. Tetapi kali ini pertama kali saya injakkan kaki sebagai misionaris ke negeri China. Berapa hari lagi kami akan pergi ke Shanghai dan Hangzhou. Dan kami akan berkhotbah di gereja-gereja di sana. Tolong doakan kami agar Tuhan menyertai perjalanan kami dengan buah-buah. Amin. Ya. Ingat aja kalau pas lagi mau makan gitu doakan kami, Tuhan berdoa untuk misionaris kami, gembala-gembala kami yang ada di Sabang sampai Merauke. Doain satu-satu, mereka yang di kota-kota itu sebagian besar semuanya dari Pulau Jawa, dari sini. Kami doakan agar mereka dilindungi, dicukupi, diberikan urapan untuk bisa menggembalakan jemaat dan menjangkau jiwa. Dan jangan lupa doakan saya juga, saya pergi lebih jauh dari mereka, meskipun sementara. Ya, saya pergi ke China, berapa hari lagi, mohon doa restunya. Saya juga mau, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya juga mau memberikan satu penghargaan kepada, Anda lihat orang di depan sini biasanya yang pakai uniform atau seragam yang keren-keren ini, men and women in black ini di depan ini. Biasanya namanya SPRO, Service Production. Kebaktian kita itu banyak diurusi mereka sehingga berjalannya itu tertata dengan rapi dan indah, jemaat nyaman untuk mengikuti ibadah. Nah, hanya bedanya hari ini kok multiplikasi banyak, ini dari Mawar Syaron dari Sabang sampai Merauke, SPRO, pemimpin SPRO-nya ada di depan sini semuanya. Bisa bangkit berdiri, kita mau berikan tepuk tangan untuk mereka. Ya, puji Tuhan ya. Bagaimana kalau kita ulurkan tangan kita doain mereka. Bapa dalam sorga, Hamba berdoa untuk pemimpin SPRO, Service Production, manajer service kami, dari semuanya, dari yang ujung sana, Medan sampai Papua. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus berikan mereka selalu hati yang terbeban untuk memberikan pelayanan kepada jemaat, pelayanan yang terbaik buat jemaat kami agar mereka bisa bertumbuh dan dewasa rohani. Hamba berdoa ya Tuhan, dalam mereka memimpin tim mereka diberi kasih, agar mereka bisa membimbing tim mereka juga ikut bersukacita dalam pelayanan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus agar jemaat kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, bertumbuh semua, tidak ada satupun yang stagnasi ya Tuhan. Ibadah kami dipenuhi dengan hadirat Allah, ketertiban namun juga kehidupan ya Tuhan Yesus dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati setiap volunteer kami, setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, baik full time maupun sukarela yang ada di gereja kami di mana-mana. Biarkan roh pelayanan semakin luar biasa di dalam gereja kami, di mana dari timur sampai barat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Ya, Gereja Mawar Syaron memasuki bulan puasa. Bukan kebetulan puasa dicetuskan sebelum terjadi kejadian-kejadian. Lalu setelah kejadian kecelakaan tersebut, ada ancaman ISIS segala terhadap Surabaya. Konsulat Amerika mengeluarkan sebuah peringatan, hati-hati, harap dijaga kota pahlawan ini. Dan juga banyak daripada warga negara mereka dihimbau jangan datang kemari, segala siapa pernah sangka tiba-tiba yang meledak adalah Perancis. Justru kita di sini Surabaya itu diluputkan berkali-kali loh. Anda harus tahu Surabaya ini kota iman. Ini kota mujizat. Tidak heran kegerakan kita Gereja Mawar Syaron berpusat di kota ini. Berkali-kali Surabaya itu diancam ini itu, tapi selalu diluputkan. Meskipun kita jangan lengah sekarang, harus tetap waspada. Tidak kebetulan gitu loh. Tidak kebetulan dicetuskan untuk puasa. Saya nggak ngerti kenapa. Ada yang tanya sama saya, adakah Breakfast with God tahun ini? Apa ada Good Morning Holy Spirit pagi hari kebaktian yang kita nanti-nanti? Siapa tahu tahun depan ya. Saya bilang enggak, kita puasa. Kita puasa dari tanggal sekian ke sekian. Entah kenapa, pokoknya kita merendahkan hati, puasa di hadapan Tuhan, kita memberitahu Tuhan, kita ini bergantung kepadanya.
dengan puasanya begitu banyak orang, saya yakin itulah yang meluputkan kota kita dari bencana. Bolak-balik loh, coba perhatikan di Surabaya saja. Ini yang live streaming bisa belajar dari teladan kami. Kalau Anda di kota dan negara lain. Surabaya nggak sempurna, tapi di sini ada iman. Masih ingat nggak pada waktu terjadi letusan itu, gunung itu? Lalu putih semuanya, untuk pertama kali kita winter sonata di Surabaya. Saya ingat, saya dalam perjalanan pergi ke airport, mau terbang, pesawat di cancel semua. Airport ditutup. Takut debu itu masuk ke mesinnya dan sebagainya. Saya telepon hari itu saya terbang. Saya harus cancel ibadah-ibadah, kebetulan saya harus datang ke sebuah gereja yang bukan gereja Mawar Syaron. Saya mohon pengertian, mereka mengerti akhirnya. Tapi Tuhan sudah atur semua, lucu sekali. Pendeta yang dari Jakarta yang harusnya khotbah di sini nggak bisa datang, saya yang harus dari sini ke Jakarta nggak bisa datang, tukar lukir. Dia yang khotbah di sana, saya khotbah di sini. Nah, saya masih ingat hari itu. Tidak lama setelah itu, pior hujan turun di Surabaya. Tuhan bersihkan kota ini dari debu. Coba bayangin, kebetulan kah? Come on, kita udah KKR berapa kali? Mau hujan dihentikan oleh pendoa kita, sampai polisi-polisi pada waktu itu jumlahnya 2.000 orang, saya masih ingat. Itu waktu itu di Kenjeran, pada tanya, pawangnya siapa? Nggak ada pawang, kita hanya nama Yesus. Coba bayangin, itu bukan kebetulan. Yang kering jadi bior hujan, yang membior jadi ditahan. Nggak ada kebetulan. Semua karena doa. Jenis ini nggak bisa usir kecuali doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mengapa dari awal tahun lalu kami himbau untuk kita berpuasa. Yang puasa bukan hanya pendoa kita atau departemen doa. Yang puasa itu seluruh jemaat. Ini gerakan puasa, jadi kalau yang belum puasa, nggak telat, ayo cepat menyusul. Kereta belum meninggalkan Anda. Ambil bukletnya, masih ada di bawah. Ya, kita lihat sekarang Lukas pasal 5, saya mau jelaskan tentang puasa. Lukas 5 ayat 33, hal berpuasa. Ya. Lukas 5 ayat 33, hal berpuasa, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ayat 33 harus jadi templakan buat kita. Apakah ini orang Kristen? Saudara-saudara kita kaum muslim berpuasa 1 bulan loh. Bukan dari tanggal 20 ke 20, bukan dari tanggal 7 ke 27. 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31. Coba bayangin, di sini dikatakan zaman itu juga murid-murid Yohanes berpuasa. Murid-murid orang Farisi berpuasa. Ya. Orang Hindu puasanya berapa lama? Jauh melebihi bahkan daripada kaum muslim. Setahu saya pernah lihat beberapa orang yang puasanya sampai berbulan-bulan. Bapak Ibu Saudara, kenapa puasa itu penting? Bahkan di agama lain pun diajarkan. Tapi di dalam kekristenan, dalam iman kita yakin ada sesuatu yang berbeda. Dan saya mau ajarkan itu kepada Anda. Puasa itu penting sekali kalau kita mengerti maksud Allah di baliknya. Nggak hanya ritual saja. Tetapi yang pasti gini loh, anak-anak Tuhan jangan anti puasa dulu. Sebut puasa, sebagian besar kita, aku nggak ikut Sebenarnya terus terang di gereja ini ketika kita cetuskan puasa 21 hari tersebut, seperti Daniel, puasa itu, mau nggak ikut juga kita nggak tahu loh. Jadi saya nggak tahu nih berapa persen dari jemaat kita yang dicetuskan yang tahu ini benar-benar puasa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang kita nggak mengambil keputusan untuk memonitor Anda sebagai polisi. Karena puasa kalau harus dipaksa, apalagi jadi hukum, menurut saya hilang poinnya. Saya dorong Anda, jika Anda nggak bisa puasa hari-hari tertentu, ada kegiatan tertentu contohnya, maka gantikanlah nggak apa-apa. Tapi usahakan untuk bisa genapi 21 hari itu bukan hukum Taurat. Tapi sebuah pengalaman luar biasa. Supaya Anda bisa menerima otoritas yang Anda belum pernah punya sebelumnya. Kalau puasa Anda benar ya, saya ajarkan sekarang di sini bahwa anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus malah justru makan dan minum. Tapi Tuhan bela, Tuhan itu sayang kita. 34, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Ayat 34 berbicara pada saat itu. Aku kan masih di sini, kata Yesus.
Secara body, secara fisik, aku masih bersama dengan muridku loh. Ngapain mereka puasa? Oh iya ya. Suatu hari puasa juga ditiadakan. Waktu kita sudah di sorga bersama dengan Tuhan. Ngapain puasa? Tetapi ayat ini berbicara mata ganda. Atau pedang bermata dua. Nah, waktu Tuhan Yesus nanti diangkat ke sorga, puasa orang Kristen dimulai. Harus menjadi bagian daripada lifestyle gaya hidup kita, bukan berarti setiap hari berpuasa melulu. Puasa harus secara periodik menjadi sebuah kebiasaan buat kita, untuk kita lakukan. Mengapa Yesus berkata, selama mempelai berada bersama dengan mereka tidak perlu berpuasa? Nggak perlu. Tetapi ketika mempelai diangkat, yaitu Yesus kenaikan ke sorga, setelah itu kita ini kan nggak ada Yesus secara fisik di tengah kita, maka kita perlu berpuasa dari waktu ke waktu. Kita lihat ayat yang ke-35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Ini yang disebut di tanggalan kita kenaikan Isa Al-Masih. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan ayat 34 dan 35, ini bicara tentang secara profetik ada arti yang lain di baliknya. Puasa itu harus fokus, puasa itu fokus untuk apa yang tidak Anda miliki, yang Kristus katakan itu milik Anda. Puasa itu fokus kepada apa yang absen di dalam kehendak Allah atas kehidupan Anda. Meskipun ini bicara tentang Yesus yang Yesus yang naik ke sorga, tidak secara fisik bersama dengan mereka, tapi arti rohani di balik ini untuk kita bisa tarik dari dua ayat yang kita baca 34, 35 tadi. Arti puasa adalah fokus. Kenapa kita berpuasa? Jangan kita puasa hanya karena nggak makan. Kita nggak makan karena sesuatu. Puasa itu boleh dikatakan adalah ngambek rohani. Bukan ngambek karena amarah, tapi karena rindu. Saking rindunya itu yang belum terjadi dalam hidupmu, yang Allah katakan menjadi milikmu, Anda berpuasa untuk itu. Itu maksud daripada puasa. Tuhan ingin kita minta. Tuhan ingin kita menunjukkan saking inginnya kita, apa yang Allah katakan itu adalah kehendak Allah atas hidup kita, sampai-sampai kita nggak makan untuk mendoakan hal itu. Itu loh maksudnya puasa. Bisa jadi Anda fokus kepada keselamatan ayah Anda yang masih belum menerima Tuhan. Anda bisa puasa untuk sesuatu yang belum menjadi milik Anda. Ayah Anda belum terima Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, aku puasa. Aku puasa dulu untuk keluargaku berapa hari pertama memasuki bulan puasa ini. Aku puasa agar papa terima Tuhan tahun ini, Tuhan. Anda mulai puasakan apa yang belum terjadi, apa yang belum diberi. Itu maksudnya puasa. Beberapa orang bisa berpuasa untuk hal-hal yang lain. Seorang ketua connect group bisa berpuasa. Tuhan, kami belum bertumbuh selama 1 tahun ini. Kami merindukan pertumbuhan. Fokus kepada apa yang masih missing. Fokus kepada apa yang masih hilang, belum ada. Padahal Allah sudah janjikan dalam kehidupan Anda. Allah mau Anda meminta. Allah mau Anda mendekatkan diri kepadanya. Itu maksud puasa. Contohnya ya, Yosua pasal 18 munculkan di depan saja ayat 1-3. Umat Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, munculkan di depan. Ya, yang sudah diminta tadi. Oke. Lihat ya, ini ceritanya sudah di zaman Yosua loh ya, bukan Musa. Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Silo waktu itu adalah Yerusalem zaman dulu, artinya itu tempat fokus pusat penyembahan mereka. Belum ada bait Allah, tapi disitulah seolah-olah baitnya. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Hati-hati dengan kata negeri ini telah takluk kepada mereka itu sebagian daripada peta yang diberikan oleh Yosua kepada suku-suku Israel. Mereka sudah taklukkan, contohnya Yeriko, Ai, itu sudah runtuh. Sebagian lagi masih mentahan, masih ada orang Kanaan di dalamnya. Jadi kalau Tuhan itu memberikan pada kita,
itu setengahnya sudah diberikan matang, setengahnya mentah. Tapi Yosua menulis peta itu memberikan kepada suku-suku Israel seolah-olah seluruh negeri sudah milik mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji segala sesuatu milikmu. Tapi baru setengah yang kau miliki. Setengah lagi tetap harus kau minta secara pribadi kepada Tuhan. Bisa tangkap prinsip ini. Allah berkata di Kisah Rasul 16:31, kau percaya kepada Tuhan, kau akan selamat. Itu udah terjadi tuh, udah 50%. Engkau dan seisi rumah tanggamu, tapi masih sisa ayah. Nah, yang sisa ayah itu puasakan. Seluruh negeri sudah takluk kepadamu. Artinya firman sudah diberikan. Seperti Yosua dan Kaleb punya keberanian. Kalau Allah sudah berfirman, pasti menjadi milik kita itu Kanaan. Kalau Tuhan berkata, sekalipun di situ ada orang enak, ada raksasa-raksasa, kami pasti akan bisa taklukkan mereka. There we go, itu iman. Nah, pada waktu Yosua menulis, mencatat peta itu dibagikan, sebagian masih ada musuh yang tinggal di kota-kota tertentu. Dan itu yang harus dibersihkan oleh orang Israel. Dan orang Israel mesti harus puasa mencari wajah Allah untuk hal itu. Tuhan tidak berikan semuanya 100%, semua sudah di-clear, sudah dibereskan. Tuhan sisakan memang agar kita bekerja sama dengan Dia menyelesaikannya. Itu tujuan puasa, supaya kita bisa mencapai satu titik, kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan itu ingin kita ikut serta di dalam penggenapan janjinya dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kita jadi Pinocchio. Puasa itu undangan untuk jadi mitra. Itu luar biasa loh. Jadi bukan hanya nggak makan. Ayat 2 munculkan tadi, Yosua 18. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Padahal dari Sabang sampai Merauke-nya di tanah perjanjian itu semua sudah dikasih oleh Tuhan ke orang Israel. Tapi kenapa masih ada 7 suku yang belum dapat bagian? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kemenangan Anda yang masih tertunda. Itu karena Tuhan tunggu puasa bulan Januari ini loh dalam hidupmu. Jadi jangan hanya nggak makan. Mulai klaim janji Tuhan. Klaim apa yang belum ada di hidupmu itu. Dan puasa adalah satu jalur komunikasi yang luar biasa. Ayat 3. Lihat kata-kata Yosua ya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Tuhan itu baik ya. Setiap generasi Tuhan itu selalu punya pemimpin rohani yang Dia pilih untuk umat Allah. Orang-orang yang menyuarakan suara Roh Kudus. Supaya umat Israel jangan tertidur secara rohani. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Wow, ini kata-katanya Yosua cukup keras. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau telah diberikan oleh Tuhan, kenapa masih aku harus duduki? Kan kita sih maunya semua serba instan disediakan. Bangun tidur langsung disuapi nasi. Kalau seperti itu ya jadi Pinocchio aja. Tuhan mau kita untuk kerjasama dengan Tuhan. Jangan takut rintangan. Puasa akan menguatkan kita untuk meraih janji Tuhan. Sekalipun di depan ada raksasa. Justru nanti raksasa-raksasa dan peperangan-peperangan itu menjadi kesaksianmu. Hari ini saya melihat beberapa rintangan yang terjadi di masa lalu saya. Hari ini menjadi kesaksian indah. Ketika saya bagikan kepada jemaat, kepada orang-orang, mereka berkata, wow, Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau membuat sebuah cerita. Tahun ini Allah mau membangkitkan kesaksian-kesaksian indah. Jadi jangan takut dengan iblisnya. Puasalah agar mendapat kekuatan ilahi. Mengapa kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah, nenek moyangmu? Matikan. Ya, jadi kita bisa lihat sekarang kalau akan ada waktunya ketika sesuatu diambil dari mereka. Dalam hal ini ayat 35 tadi katanya dalam mempelai, tapi saya ganti sedikit kata mempelai itu untuk bisa memberi arti menyeluruh. Akan datang waktunya sesuatu yang masih diambil dari mereka, sesuatu yang masih tertahan dari mereka, sesuatu yang masih belum diberikan bagi mereka, waktu itulah engkau perlu berpuasa. Coba pikirkan baik-baik sebelum kita masuk puasa. What is it? Apa yang Tuhan katakan tahun 2014, 2013, 2012, 2011 atau tahun-tahun sebelumnya. Tuhan katakan itu menjadi hak Anda dalam kerajaannya. Belum terjadi. Apa itu? Puasakan tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya punya puasa 2.
Saya selama berapa hari puasa ini, kadang-kadang saya nggak bisa, kemarin syuting, terlalu berat buat saya untuk puasa full. Nah, saya untuk puasa ini saya puasakan untuk 2 hal. Saya puasakan untuk Indonesia, Mawar Sharon khususnya, dan untuk China. Karena saya rasakan panggilan saya nanti yang besar ada juga di dalam negeri Tiongkok. Saya merasa ada panggilan besar di sana. Saya berdoa untuk 2 hal ini. Yang masih missing, masih hilang dalam kehidupan saya. Saya doakan untuk 1000 gereja. Sekarang masih 900 lebih hilang. Kita baru berapa puluh gereja. Masih ada banyak. Di Jawa Tengah, Purwokerto harus berdiri. Nanti di Jawa Timur masih ada. Kota-kota lain. Kediri di Jawa Timur kan? Ya. Blitar dan sebagainya. Nah, masih ada di Papua. Harus berdiri, saya masih banyak yang missing. Sementara saya syukuri yang berapa puluh. Pelihara dan tetap doakan, tapi saya puasakan yang 900. Hari ini kita punya puluhan ribu orang. Kalau setiap kali akhir pekan yang ikut di ibadah kita live secara tubuh, secara badan, itu 30.000 sekian orang. Kalau secara data entry mungkin ada 40.000 sekian members yang hari ini ada di Tokyo, di mana pindah kerja, nggak ada gereja Mawar Sharon di sana. Saya doakan, saya syukuri sekian puluh ribu itu. Tapi saya doakan yang 900 sekian puluh ribu yang masih hilang itu. Untuk mencapai 1 juta murid. Saya puasa untuk itu Bapak Ibu hari-hari ini. Saya tidak puasa untuk liburan saya. Itu semua ditambahkan. Saya puasa untuk visi Tuhan dalam hidup saya. Saya puasa untuk Tiongkok, untuk China. Sekali membuka, kita akan melihat jutaan orang diselamatkan. Bulan Januari kita masuk Good TV, masuk ke sana untuk menjangkau miliaran orang lewat media. Saya puasakan untuk apa yang belum kelihatan. Tahun 2005 Tuhan bicara sama saya secara jelas. Aku akan membuka tembok raksasa itu untukmu. China, di dalam China itu nanti akan terjadi penginjilan besar-besaran lewat pelayanan kalian semua. Saya puasakan untuk itu. Bulan Januari ini masuk pertama kali ke Shanghai dan Hangzhou. Bapak Ibu, puasakan apa yang Allah katakan bertahun-tahun yang lalu. Saya masih ingat 2005 lagi, 10 tahun yang lalu, 10 tahun silam. What has God spoken to you? Apa yang Tuhan katakan kepadamu yang belum terjadi? Puasakan itu. Kalau Tuhan belum berkata apa-apa, kemungkinan besar bukan karena dia belum berbicara, tapi kita tak punya waktu untuk mendengar. Jadi puasalah dengan telinga, bukan hanya dengan perut lapar. Amin. Ayat 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Apa toh ini maksudnya ayat 36? Sederhana, ini loh versinya, versi gampang. Engkau meminta supaya aku bekerja luar biasa di hidupmu. Bagaimana bisa? Engkau nggak siap. Itu loh maksudnya. Engkau minta kaya raya, mana bisa engkau masih cinta harta, hatimu masih syarat dengan kekayaan. Engkau minta menjadi orang yang terkenal, mana bisa, diberi perhatian aja sudah sombong, tidak diperhatikan sakit hati. Mau aku bekerja luar biasa, aku tahulah apa yang harus berikan kepadamu. Puasalah agar hakikat hatimu berubah, nanti aku tahu bagaimana memberimu. Itu maksudnya. Berkat yang kau minta nggak cocok dengan kesiapanmu. Puasa akan mengubah itu. Bukan mengubah berkatnya, mengubah yang puasa itu. Makanya puasa itu merendahkan hati. Tuhan, aku merendahkan hatiku di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah tidak tahan mencurahkan berkatnya. Anda baru tunggu 20 tahun, dia sudah tunggu 2000 tahun untuk memberkatimu. Tetapi sebenarnya kita yang nggak siap. Karena itu saya katakan puasa itu it's good for you. Puasa bukan diet Bapak Ibu Saudara. Puasa itu merendahkan hati di depan Tuhan, meminta Tuhan mengubah sifat dasar kita. Manusia yang pada dasarnya sombong ini. Bukan hanya puasa itu diet yang sebenarnya juga bagus juga, kecuali kalau anak bertumbuh. Anak saya mau puasa saya larang, dan masih pertumbuhan loh. Mau minta puasa, masih kecil ya kan. Akhirnya dia puasa apa? Dia puasa
hobi-hobinya tertentu yang tidak berkenaan dengan studi segalanya, hobi-hobinya yang ekstra-ekstra, kecuali olahraga, dia puasa itu, saya izinkan. Bapak Ibu Saudara, puasa itu baik buat kita. Kalau kita yang sudah dewasa nggak makan sedikit, percayalah kita nggak akan mati kok, malah ngurangi kolesterol. Tapi puasa bukan itu. Puasa bukan itu. Puasa itu merendahkan hati di depan Tuhan. Aku bisa beli makanan Tuhan. Mungkin ada yang merasa kaya, saya ini punya duit mau beli bisa. Tapi saya akui hari ini, bahwa punya duit pun tak tentu saya bisa makan. Aku merendahkan hati. Engkau tidak suruh aku makan, aku tidak makan. Engkaulah majikanku, bukan uangku. Wow. Anda kalau bisa begitu, Tuhan mengerti hatimu prioritasnya apa. Dan itu bukan terjadi sekali loh ya. Itu terjadi setiap hari dan Anda begitu. Dan Tuhan itu akhirnya berkata, orang ini siap. Hatinya mulai diubah dari dalam sama Roh Kudus. Anda dipersiapkan untuk berkat yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu maksudnya nggak cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya suka ini. Anda nggak usah minta anggur barunya, itu urusan Tuhan. Yang perlu Anda siapkan adalah kantong anggur yang baru. Di mana ada kantong anggur yang baru, pasti akan dicurahi oleh Tuhan anggur yang baru. Tuhan itu pintar. Tuhan itu tahu apa yang harus dia lakukan. Di mana ada semut, di mana ada gula, di situ ada semut. Anda siapkan kantong anggur yang baru, Tuhan pasti curahkan anggur yang baru. Tuhan itu nggak sesat, lalu curahkan pada kantong anggur yang baru dicurahkan anggur yang lama. Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Ini sudah hukum yang dia pasang atas namanya. Ini kayak di dalam dunia fisik, hukum gravitasi. Tuhan tidak mengubah-ubah itu sejak menciptakan dunia. Kalau nggak percaya, naiklah ke tingkat yang tinggi. Jangan jauh-jauh, terlalu tinggi nanti mati. Naik aja dari balkon ini turun ke bawah. Anda nggak mungkin melayang, Anda pasti jatuh ke bawah. Nggak percaya? Jangan dicoba. Sudah percayalah, terimalah dengan iman. Itu hukum gravitasi. Ada hukum yang Tuhan tidak ubah. Hukum rohani Tuhan juga nggak ubah. You siapkan. Ya, jadi hukum rohani yang tidak diubah sejak zaman Belanda. Siapkan kantong barunya, Eke pasti akan tuang anggur barunya. Itu sudah bisa dipercaya. Tak usah diuji lagi selamanya. Orang yang berpuasa, dengar baik-baik titik ini. Orang yang berpuasa pasti menerima sebuah penyertaan yang baru. Nggak perlu diimani. Yang berpuasa dengan benar loh ya, bukan yang Yesaya 58 puasa tapi masih pukul-pukulin pegawainya. Puasa masih maki-maki. Bukan. Orang yang puasanya itu merendahkan hati berkata, Tuhan aku mau siapkan aku. Nggak perlu minta berkat. Waktu sebelum Anda buka puasa, berkat dan menyongsong Anda. Nggak perlu Anda waktu berjalan dari tingkat balkon ini turun ke bawah, Anda berkata seperti pipi film itu loh. Waktu dia sadar, dia baru jatuh ke bawah. Itu film kartun. Anda nggak perlu imani, detik Anda keluar dari tempat itu, mengawang-awang di udara, Anda langsung jatuh seketika. Detik di mana Anda puasa merendahkan hati, di situ langsung Tuhan anggur baru dicurahkan. Anda nggak perlu minta. Karena puasa itu fokusnya bukan berkat. Fokusnya hati. Berkat urusan dia. Dan kalau Tuhan berkati Anda, percayalah, Anda nanti akan mohon-mohon untuk dia stop. Kok bisa? Doa Bapak kami, Yesus ajarkan kita untuk menyetop Bapak. Berikan padaku makananku yang secukupnya itu. Cukup Pak, cukup Pak, cukup Pak, cukup. Cukup. Ini kelebihan untuk hari ini. Anda nggak perlu greedy. Kita jadi orang hidup nggak perlu serakah. Malah Yesus ajarkan kita untuk berkata cukup kepada Allah. Karena waktu Allah memberkati kita, Dia menguji kita. Kapan kata cukup itu muncul dari mulut kita? Berikan padaku hari ini. Cukup. Ini sudah cukup untuk hari ini. Berlebihan, kulkasku penuh. Sudah berhenti kirim makanan ya Bapak. Aku udah kenyang. Kalau Allah memberkatimu, Mazmur 23 berkata, pialamu akan melimpah ruah.
Tuhan tuang itu sampai limpah ruah, jatuh berjatuhan. Wine atau anggur yang mahal itu. Jangan pernah puasa untuk berkat. Jangan pernah. Minta sama Tuhan pakai hidup Anda saja. Minta untuk Allah buka pintu. Minta untuk keselamatan orang sekeliling Anda. Minta agar Allah menjadikan bisnis Anda. Jangan berdoa gini loh, bisnisku Tuhan bawa keluar dari hutang, itu kecil. Tuhan, katakan begini ya, Tuhan jadikan aku businessman yang berkenan kepadamu. Aku sekarang dalam hutang, Engkau tahu kondisiku. Tapi aku mohon kepadamu, beriku perspektif yang lain mulai hari ini. Sejak mengalami pengalaman ini, jadikan aku lebih rendah hati. Aku minta bisnisku Engkau pakai ya Tuhan. Jangan janji sama Tuhan, nanti kalau keluar dari hutang aku kasih perpuluhan, tidak usah janji-janji. Ngomong aja sama Tuhan, pakai bisnisku ini mulai hari ini. Entah gimana hasilnya nanti, bimbing aku mulai saat ini. Jadikan aku pengusaha yang takut akan Tuhan. Pakai bisnisku Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Udah gitu aja, puasa untuk itu. Lihat, gak hanya Anda keluar dari hutang nanti. Usaha Anda pun akan menjadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita kejar yang keberkatnya. Selalu kita itu mempersiapkan kantong kita yang baru. Anggur itu pasti akan dicurahkan. Ayat yang ke-39, ayat terakhir. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Perhatikan loh ya di sini. Anggur tua tak sama dengan anggur lama. Anggur lama itu anggur yang basi. Orang yang pernah simpan wine atau anggur tahu jangan disimpan di hawa yang panas contohnya. Anggur pun bisa basi. Karena itu ada yang namanya wine cellar atau tempat penyimpan anggur. Seperti kulkas begitu disimpan di 4 derajat Celcius. Tidak disimpan sampai dingin sekali. Atau disimpan di derajat Celcius tertentu. Nggak sampai membeku. Disimpan begitu terus. Dan ada beberapa anggur yang disimpan bahkan di bawah tanah. Cukup lama, sampai puluhan tahun. Dan semakin tahun, semakin enak anggur itu. Semakin mahal. Itu bukan anggur lama. Sebab tidak pernah dibuka. Disimpan di sana. Tambah lama, harganya jadi ratusan juta. Pernah terjadi penipuan. Orang yang jual anggur mahal kan? Kita pernah baca di koran bukan? Ternyata kita nggak terlalu bangga, ternyata orang Indonesia kan? Yang penipuan internasional anggur yang dijual miliaran rupiah itu loh. Yang versi terbatas hanya ada beberapa botol, ceritanya orang Indonesia bisa menjual yang palsuan. Orang Indonesia itu pinter, tapi salah guna. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ada anggur yang miliaran rupiah, miliaran jumlahnya. Ya kita sih ngapain yang gitu-gitu ya. Cuman saya mau memberitahu analogi ini di ayat 39 ini. Di sini dikatakan siapa yang sudah pernah minum anggur mahal, nggak mau anggur murahan. Bagi orang yang lidahnya pengalaman, dia bisa membedakan loh, anggur ini rasanya apa, kuatnya di mana. Saya sih nggak ngerti gituan. Tapi ini anggur yang mahal, lain sekali, katanya mulus sekali di lidah. Beda sekali. Bagi kita yang sudah dirusak dengan Coca-Cola, nggak akan mengerti perbedaannya. Coba bayangin, dia berkata, siapa yang sudah minum anggur mahal, nggak mau yang murahan. Nggak mau yang murahan. Siapa yang udah minum anggur lama, nggak mau yang baru dipetik 2015. Nggak mau. Maksudnya di sini, ada different level of anointing. Ada level berbeda urapan. Anggur adalah anggur, urapan adalah urapan. Tapi urapan Tuhan di beberapa orang, itu menjadi mahal. Menua, maturity, dewasa. Itu lain. Anda tidak perlu lagi memaksa multiplikasi. Kalau Anda menjadi anggur tua, otomatis akan mahal. Kalau Anda punya urapan Allah di dalam diri Anda itu dewasa, otomatis akan berkembang biak dan melipat ganda. Tak perlu dipaksa, tak perlu dikatrol. Dan untuk membuat kita itu bisa dewasa, kita perlu sekali untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Puasa adalah salah satu jalan. Highway atau jalan tol cepat
Bukan jalan pintas, tapi lebih cepat. Orang yang berpuasa mengalami perubahan lebih drastis dan radikal di dalam hatinya, yang berpuasa dengan benar. Mengalami itu. Saya masih ingat waktu saya barusan bertobat, tahun 92. Saya bertobat dari masa lalu kehidupan kekerasan dan kecanduan. Dari orang yang susah dibentuk dan susah diajar, memberontak selalu. Waktu saya bertobat, Tuhan kirim ada 2 hamba Tuhan dari Indonesia. Kalau saya sebut mungkin Anda juga tidak tahu namanya. Waktu itu saya lagi sekolah di Kanada, di gereja di sana. Datanglah 2 orang Indonesia berbeda, tidak saling bicara tentang hal itu. Masing-masing memberitahu pada saya, kamu anak muda, saya ditunjuk gitu. Dia nggak tahu saya siapa. Saya baru bertobat, dia berkata, kamu harus puasa 40 hari. Bayangin saya puasa 40 hari, saya ini jago makan, nggak percaya, bawa saya ke rumah Anda. Saya disuruh puasa 40 hari, yang satu yang ngomong begitu. Jadi saya beneran puasa 40 hari, itu adalah perjalanan rohani saya pertama, jangan ditiru, Anda nggak perlu tiru-tiru. Saya dapat pewahyuan waktu itu, Tuhan berkata begitu. Tapi just to let you know, apa yang terjadi waktu itu. Saya puasa 40 hari, minum saja, dan lebih kepada makanan-makanan liquid. Dan saya tidak tahu gimana kok saya bisa kuat. Demikianlah saya memulai perjalanan iman saya dalam Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak, dalam 40 hari itu terjadi perubahan drastis dalam diri saya. Sampai hari ini pun saya belum sempurna. Tapi terjadi perubahan begitu drastis sampai beberapa teman-teman, keluarga maupun teman-teman rekan-rekan om-om di sana yang memperhatikan perkembangan saya. Di sana itu ada om-om, tante-tante yang selalu menjaga anak-anak muda kami itu di gereja itu. Mereka adalah mentor-mentor kami. Melihat perubahannya, mereka berkata, kok bisa ya dia itu berubahnya drastis. Kok bisa berubah? Perubahan saya sampai membuat papa saya juga mengerti. Saya berubah. Orang tua saya tahu saya berubah. Bapak Ibu, saya nggak mengaku-ngaku berubah lalu ini pengakuan orang lain. Saya nggak merubah diri, mereka yang memberitahu saya. Tapi puasa itu mengubah saya. Apa yang terjadi waktu saya puasa? Hati saya itu jadi lembut sekali. Dilembutkan oleh Tuhan setiap hari. Saya jadi mengerti saya ini siapa, Tuhan itu siapa. Setiap kali saya buka firman Tuhan, nggak asal-asalan. Karena saya nggak punya makanan, ngerti maksud saya. Jadi kalau saya lapar, untuk mengalihkan perhatian, saya makan firman. Firman bukan lagi menjadi pilihan buat saya, tapi menjadi satu-satunya jalan. Daripada kalau saya lagi puasa kan nggak lihat TV, nonton video. Kalau saya lagi puasa, selain saya sekolah, saya lakukan pekerjaan tanggung jawab sehari-hari. Kalau saya lagi lapar sekali, mau nggak mau, satu-satunya jalan untuk membuat saya punya lapar itu merasa agak terkendali. Apalagi setelah hari kedua, ketiga, agak terkendali, mau nggak mau harus buka Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya jadi belajar bergantung. 40 hari itu, saya belajar bergantung dengan Tuhan, bukan dengan makanan. Di situ saya berubah dari orang yang meragukan Tuhan, menjadi orang yang punya iman yang solid dengan Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti ternyata puasa 40 hari itu mempersiapkan saya hari ini untuk tugas yang saya emban yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara, you don't ask, jangan minta anggur barunya. Tugas besar itu dari Tuhan. Anda hanya bekerja sama dengan Tuhan, mempersiapkan kantongnya. Amin. Saya tidak tawarkan Anda untuk 40 hari puasa. Jangan coba. Bisa KO semaput. Tapi saya beritahu kepada Anda satu hal. Saya baru buka sekarang, saya nggak buka dulu-dulu. Saya ceritakan karena ini berkenaan dengan khotbah dan pengajaran inti yang harus saya bagikan kepada Anda. 21 hari itu, nothing my friends. It's nothing. Apalagi kalau puasanya sampai jam 3, lalu habis itu makannya seolah-olah tidak ada besok hari lagi. Nggak apa-apa lah, yang gitu-gitu kita merem saja. It's nothing. But fasting, it does you good. Puasa itu mempersiapkan Anda untuk hari esok yang penuh kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Anggur lama. Dan Anda akan berjalan dalam sebuah otoritas yang berbeda. Saya tunjukkan di depan sini, Anda bisa tutup Alkitab, munculkan di Yohanes 15 ayat 14-16. Ini loh anointing yang berbeda, ini otoritas. Anda tiba-tiba punya otoritas yang Anda tidak tahu. Dari mana tiba-tiba keluar? Doa Anda pun berubah, makanya itu ada jenis-jenis tertentu tidak bisa diusir hanya dengan doa saja.
Tapi hanya dengan doa dan puasa, karena puasa memberi kita otoritas ketika kita berdoa. Kita merasa satu ketergantungan yang sudah terlatih. Yohanes 15, 14 muncul yang tadi. Ya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini level urapan dan otoritas yang berbeda. Ayat 15 memberi penjelasannya. Aku enggak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba enggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ketika kantong anggur kita diubah, hati kita bergantung dengan dia, bukan kepada perkara duniawi. Pada saat itulah Tuhan menyebut kita sahabatnya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di waktu-waktu kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan itulah, roh kita dibuat peka kepada kehendak-Nya. Ketika kita bergantung sama dia, bukan pada perkara dunia, pada waktu itulah kita punya sebuah otoritas percaya. Dan ketika kita berdoa, beda sebelum dan sesudahnya. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di dalam puasa kita jadi tahu kita siapa, dia siapa. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pada waktu puasa itu Tuhan akan membisikkan purpose, tujuan, dan panggilannya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi bukan hanya kita mengikuti alur dunia, mengikuti saja bergulirnya apapun yang kita lakukan sehari-hari tanpa tujuan. Tapi Tuhan akan membisikkan kepada kita maksud-maksud ilahi di balik semuanya itu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku, doa itu malah justru rankingnya di terakhir minta itu. Di area, di ayat, di bagian terakhir ini tidak ngotot sama sekali. So, yang kamu minta bahkan tidak mohon, tidak merengek-rengek, tidak menjerit-jerit ke sorga. Yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jenis ini tidak bisa diusir, kecuali doa dan puasa. Let's start getting hungry now. Mari kita mulai untuk agak lapar-lapar sedikit di hari-hari ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai berdoa, puasakan apa yang masih lenyap dalam hidupmu. Kekudusan contohnya oke sekali. Oh haleluya. Saya sarankan kepada beberapa selebriti, saya belum sarankan ini kepada artis-artis Indonesia. Nanti kalau ketemu saya sarankan mereka. Beberapa artis-artis di luar negeri sudah lakukan. Saya beritahu mereka, ketemu sama artis-artis gitu, saya enggak kasih. Puji Tuhan kami diizinkan untuk melayani berbagai macam kalangan orang. Kami tidak pilih-pilih orang. Kaya, miskin, tua, muda, segala ras, segala jalan, segala perjalanan hidup. Termasuk para artis-artis itu. Saya masih ingat, saya ketemu dengan sekitar 40 mereka di sebuah resort, hanya 1 malam saja. Lalu keesokan harinya kita bubar, itu pun datangnya sore hari mereka sudah orang-orang repot semua, mau syuting, mau ini, ada yang di MTV, ada apa segalanya. Ini di luar negeri. Saya ketemu 1 hari aja, untuk ketemu dengan saya, kita spend time. Saya ngajar sama mereka per khotbah. Itu nggak tahu artis-artis, selebriti-selebriti itu shocknya gimana ya. Mereka biasanya kan dinina bobokkan, dimanjakan, ketemu sama saya langsung tak kasih khotbah 1 sesi 2 jam. Sekali duduk 2 jam, saya minta sama mereka untuk ambil catatan. Dan mereka langsung tiba-tiba dari nggak pernah makan rohani sedikit-sedikit langsung kenyang. Semoga mereka nggak sakit mah. Saya nggak mau sia-siakan, ketemu cuma 1 hari doang. 1 hari pun enggak 24 jam, ketemu sore besok pagi udah pulang. Saya nggak boleh sia-siakan waktu dengan mereka. Saya ajarkan mereka firman Tuhan. Saya ajar dari Alkitab langsung, bukan filosofi, bukan motivasi. Selesai. Tatapi mereka satu-satu, saya beritahu, puasa. Tak suruh puasa satu-satu. Saya beritahu mereka puasa, saya nggak mau tanggung-tanggung. Saya beritahu sama mereka, kalian perlu menyangkal diri. Puasa. Notabene hidup Anda itu sudah penuh dengan perkara-perkara duniawi. Terlebih lagi engkau perlu puasa. Apa kata dunia, apa kata gereja lain, saya nggak tahu. Saya beritahu kepada Anda, kalau Anda mau ikut silakan, kalau nggak mau juga saya tidak akan goyah dari permintaan saya. Saya beritahu, puasa. Rajinlah untuk puasa. Dan mereka tanya sama saya, puasa untuk apa? Saya bilang, puasa untuk kekudusan. Mereka lihatin saya, mau tahu kenapa saya minta Anda puasa untuk kekudusan? Karena itu yang missing in your world. Itu yang hilang, lenyap, tidak ada di duniamu, entertainment.
Mereka lihatin saya. Puasalah untuk apa yang tidak kaya, apa yang tidak ada, apa yang masih miskin dalam dunia Anda. Puasakan untuk itu agar kekayaan Tuhan tercurah. Kekudusan, kesucian itu barang langka di antara orang-orang di dalam dunia entertainment atau hiburan. Itu langka sekali. Susah cari orang di dalam dunia Anda yang masih berdiri benar, itu susah. Puasa untuk itu. Mereka gak tahu mereka melakukan tidak, saya yakin ada yang melakukannya. Ada beberapa yang akhirnya gak mau ketemu saya lagi. What is missing in your world? Apa yang masih hilang, lenyap dari duniamu? Puasakan itu. Dan tahun ini menjadi tahun kemenanganmu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sekarang tanggal 11 kan? Ya 11 ya, betul ya. Berarti masih ada 10 hari lagi. Iya, katakan kanan kirinya, beritahu, selama ini aku belum puasa, gak apa-apa, masih ada 10 hari lagi. Masih, hah? Oh, saya bilang gak apa, 10 hari lagi. Oh iya sih, masih ada 16 sampai tanggal 27 kan ya? Iya, matematika saya gak jalan. Iya, masih ada 16 hari lagi, gak apa-apa. Better late than never kan? Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Mari saya ajak kita untuk sama-sama. Jangan lupa ya, puasakan untuk Surabaya juga. Kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kita soalnya. Mari kita doakan agar Surabaya selalu diberi kebangunan rohani. Dijauhkan dari mara bahaya. Jemaat kita di mana-mana dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you Lord. Sing. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu.
kita akan menerima doa berkat dari Pak Yusuf. Di bawah sana ada sebuah lukisan yang saya gambar untuk menunjukkan betapa berharganya, untuk mengilustrasikan betapa berharganya setiap jemaat kita. Dan terinspirasi dengan kejadian yang terjadi atas Air Asia. Anda bisa nikmati di bawah sana. Semoga hati Anda mengerti bahwa Anda adalah anak di rumah ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.